Selamat pagi bagi kita semuanya, khususnya Jemaat HKBP Taman Mini. Pada pagi hari ini kita mau merenungkan firman, karena itu marilah kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan atas pagi hari ini, kami boleh menikmati udara yang segar. Itu juga berkat-Mu bagi kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan melakukan pekerjaan atau aktivitas kami masing-masing. Sebelum kami melakukannya, kami mau merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Kami berdoa dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, pagi ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tertanggal 25 Juli 2023 yang tertulis dalam Mazmur 94 ayat 14 yang berbunyi, sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya dan milik-Nya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, perasaan dibuang kadangkala menghinggapi orang-orang yang berada dalam situasi tertentu. Orang yang dibuang secara nyata dan konkret ada dan terjadi. Umat Israel pernah dibuang ke Babilonia. Napoleon dibuang ke Pulau Elba. Bung Karno dibuang ke Bopen Digul. Dan tokoh-tokoh lainnya yang pernah dibuang. Dipisahkan dari negeri yang dicintainya agar menderita dan tidak lagi meneruskan perjuangannya. Namun kenyataannya membuktikan bahwa para pejuang yang dibuang atau dijebloskan ke dalam penjara tidak pernah menyerah kalah. Ungkapan pemazmur sebagaimana dikutip di atas memberikan energi dan penguatan yang signifikan bagi umat Allah dari zaman ke zaman. Sebagai umat pilihan Allah, kita bersyukur bahwa kita memiliki privilege atau keistimewaan itu bukan saja umat pilihannya yang dijanjikan keselamatan kekal, tetapi juga bahwa Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Secara tegas, pemazmur menyatakan bahwa milik-Nya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Ini suatu keistimewaan yang amat dahsyat dan luar biasa bagi kita, komunitas orang-orang beriman. Saat mengalami penindasan, pemazmur berseru, umat-Mu, ya Tuhan, mereka remukkan, dan milik-Mu sendiri mereka tindas. Mazmur 94 ayat 5. Dengan kata lain, ketika mengalami penindasan, pemazmur datang kepada Tuhan dan berseru kepadanya. Pemazmur percaya bahwa Allah itu adil dan Ia akan membalas dan membinasakan mereka. Pemazmur menambahkan, Tuhan tidak akan membuang umat-Nya dan milik-Nya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Tuhan tidak akan membuang umat-Nya sebab Ia mengasihi mereka. Sebaliknya, Tuhan senantiasa menyertai, menghibur dan menguatkan orang-orang yang mencari Dia. Pemazmur juga berkata, penghiburan-Mu menyenangkan jiwaku, yang tertulis dalam ayat 19. Pemazmur menyadari bahwa di tengah penderitaan dan kesengsaraannya, penghiburan dari Tuhan menguatkan dan menyenangkan jiwanya. Ketika mengalami penindasan, ingatlah bahwa Tuhan menghibur umat-Nya dan menyayangi orang-orang yang tertindas. Kiranya kita dikuatkan dan menerima penghiburan Tuhan yang menyenangkan jiwa kita. Yakinlah bahwa Tuhan tidak akan membuang kita. Tuhan mengasihi kita dengan kasih setia-Nya. Tuhan tidak menganggap kita sebagai sampah. Sebaliknya, kita berharga bagi-Nya dan berharga di hadapan-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami telah mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tuhanlah yang menanamkan firman-Mu ke dalam hati, pikiran, dan jiwa kami. Karena itulah yang menguatkan dan memberikan semangat bagi kami untuk
bertahan menjalani kehidupan ini. Kami juga banyak mengalami masalah dan tantangan, tapi kami bisa lewati karena Tuhan bersama dengan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bersyukur. Tuhan memberikan napas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan bagi kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami mensyukuri segala sesuatu berkat yang kami terima, dan Tuhan juga menghibur kami di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Pada pagi hari ini kami mau berdoa buat saudara-saudari kami yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Tuhanlah yang memberikan kesembuhan dan kesehatan, berkatilah obat yang mereka makan, sehingga penyakitnya hilang Tuhan dari tubuhnya. Dan pada saat ini juga kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan. Berkatilah mereka dan tambahkanlah rezeki kepada mereka, sehingga mereka boleh merasakan sukacita dari Tuhan. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pagi hari ini juga kami mau melakukan dan mengerjakan aktivitas kami masing-masing, baik di kantor maupun di rumah atau di pasar. Tuhan Maha Pengasih, berikanlah kekuatan bagi kami, agar kami dapat melakukan semua aktivitas kami. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap memegang tangan kami dalam melakukan sesuatu pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih banyak atas segala sesuatunya yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Kami berdoa dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Horas.